Om Swastiastu. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan materi kita kali ini, yakni mengenai kualitas sebagai peningkatan daya saing. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan saya sendiri, Madirina Sulistiasari dengan NIM 2017 051009 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Made Karmayani Mertasari dengan NIM 2017 051018 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Syafa'ah dengan NIM 2017 051025. Baik, next. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, kualitas, profitabilitas, dan daya saing. Yang kedua, komponen-komponen penunjang daya saing. Kemudian yang ketiga, budaya kualitas penunjang daya saing. Yang keempat, ISO 9000 dan daya saing. Kemudian yang terakhir, konsep value chain dan kemitraan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Rina atas waktu dan kesempatannya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kualitas, profitabilitas, dan juga daya saing. Jadi dalam era perdagangan bebas atau yang sekarang disebut dengan liberasi perdagangan, sebagaimana yang telah disepakati dalam kerangka AFTA, APEC, dan juga WTO, setiap perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat dengan perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia. Nah, persaingan dalam perdagangan ini menuntut perusahaan untuk terus mengembangkan industrinya, mulai dari aspek produk, kemudian juga jasa, hingga aspek prosesnya, sumber daya juga, dan juga lingkungan hidupnya. Nah, hal ini terlihat dari telah adanya eco-labeling, green marketing, terus juga gerakan cinta lingkungan. Adapun terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong adanya persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Di antaranya yang pertama yaitu faktor penentu persaingan, di mana dalam faktor penentu persaingan ini terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu seperti pertumbuhan industri, kemudian biaya tetap atau nilai tambahnya, kemudian juga kelebihan kapasitas intermittent. Kapasitas intermittent itu adalah kapasitas yang terputus-putus. Kemudian juga ada diferensiasi produk, kemudian juga ada identitas merek, kemudian biaya beralih pemasok, konsentrasi dan juga keseimbangan, kompleksitas dari informasi, dan yang terakhir yaitu ragam pesaing. Nah, yang kemudian ada faktor kedua yaitu perintang masuknya industri. Di antaranya terdapat beberapa faktor yaitu skala ekonomis, diferensiasi produk, kemudian identitas merek, biaya beralih pemasok, kebutuhan modal, akses ke dalam jejaring distribusi, dan juga ada keunggulan biaya absolut. Selain itu juga ada dari kebijakan pemerintah. Dan juga yang terakhir yaitu ada expect retaliation, yaitu reaksi pesaing yang diantisipasi. Kemudian ada faktor ketiga, yaitu faktor penentu kekuatan pemasok, di mana di faktor ketiga ini ada beberapa faktor pendorong, yaitu ada diferensiasi input, kemudian juga biaya beralih pemasok dari pemasok dan perusahaan dalam industri, kemudian adanya input substitusi, kemudian adanya konsentrasi pemasok, pentingnya volume penjualan bagi pemasok, biaya relatif, dampak input, serta ancaman integrasi ke depan itu relatif terhadap ancaman integrasi ke belakang oleh perusahaan dalam industri. Kemudian ada faktor keempat, yaitu faktor penentu ancaman produk substitusi. Di mana dalam faktor ini terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama ada harga dan juga kinerja produk substitusi, kemudian ada biaya beralih pemasok, dan kecenderungan pembeli terhadap produk substitusi. Kemudian ada faktor yang kelima, yaitu faktor terakhir, yaitu faktor penentu kekuatan dari pembeli.
Nah, dalam faktor ini terdapat dua hal yang menentukan, yaitu ada penentu posisi bargaining power atau daya tawar dari pembeli, dan yang kedua ada kepekaan harga. Nah, di dalam penentu posisi bargaining power ini ada beberapa faktor yang mendukung, yaitu terdiri dari konsentrasi pembeli dibanding dengan konsentrasi perusahaan, kemudian juga ada volume pembeli, kemudian biaya beralih pemasok dari pembeli relatif terhadap biaya beralih pemasok dari perusahaan lain, kemudian informasi pembeli, kemampuan melakukan integrasi balik, dan juga produk substitusi. Sedangkan dari faktor kepekaan harga itu ada beberapa faktor pendukung lainnya, di antaranya harga atau total pembelian, diferensiasi produk, identitas merek, dampak atas kualitas atau kinerja, laba pembeli, dan juga insentif pengambilan keputusan. Nah, dalam kompleksitas persaingan yang dihadapi oleh setiap perusahaan itu menyebabkan setiap perusahaan harus selalu meningkatkan kualitasnya. Nah, dilihat dari sudut pandang pasar dan juga kepuasan pelanggan. Untuk dapat meningkatkan kualitasnya, perusahaan itu dapat menerapkan konsep TQM atau Total Quality Management. TQM ini memiliki perspektif bahwa kepuasan pelanggan pada hakikatnya merupakan penilaian terakhir dari kualitas, sehingga prioritas utama dalam jaminan kualitas adalah memiliki piranti yang handal dan juga sahih mengenai penilaian konsumen. Untuk itu, diperlukan kerangka dalam manajemen kualitas yang didasarkan pada dua alasan pokok. Di antara dua alasan itu, yaitu yang pertama, orientasi pemasaran. Nah, dalam mencapai orientasi pemasaran, perusahaan berusaha memenuhi semaksimal mungkin kebutuhan dan juga persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, dengan meningkatkan pasar, efisiensi, serta produktivitasnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan orientasi internal perusahaan. Nah, di orientasi internal perusahaan ini meliputi usaha perusahaan untuk menghindari kehilangan, spill, waste, dan juga scrap-nya. Dengan memaksimalisasi usaha karyawan, penghematan energi sumber daya manusia, dan juga pengidentifikasian peluang pemecahan masalah, betapapun kecilnya masalah tersebut. Dalam kualitas dengan kepuasan pelanggan, serta pangsa pasar, dan juga profitabilitas itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, jika pelanggan merasa puas terhadap kualitas perusahaan, maka akan tercipta kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Nah, perusahaan itu dapat meningkatkan pangsa pasarnya melalui pemenuhan kualitas yang juga bersifat customer driven. Nah, customer driven ini yaitu dengan menargetkan sejumlah pelanggan tertentu. Nah, hal ini akan memberikan keunggulan harga dan juga customer value. Adapun customer value itu adalah total manfaat yang diterima konsumen dikurangi dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Nah, hal ini terjadi apabila pelanggan menggunakan suatu produk atau jasa guna memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian bila kualitas yang dihasilkan tersebut bernilai superior dan juga pangsa pasarnya yang dimiliki itu besar, maka profitabilitasnya itu akan terjamin. Nah, kualitas juga dapat mengurangi biaya sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif berupa peningkatan profitabilitas dan juga pertumbuhan perusahaan. Adapun secara sederhana, manfaat dari kualitas yang superior ini diantaranya yang pertama yaitu loyalitas pelanggan yang lebih besar. Yang kedua yaitu pangsa pasar yang lebih besar. Yang ketiga harga saham yang lebih tinggi. Yang keempat harga yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu adanya produktivitas yang lebih tinggi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen penunjang daya saing. Nah, dalam konteks suatu negara, indikator status daya saing yang sering digunakan diantaranya yaitu ada standar hidup berupa Gross National Product atau GNP per kapita. Yang kedua ada investasi, yaitu persentase GNP yang ditanamkan dalam sektor pendidikan, peralatan, fasilitas, dan juga riset pengembangan. Yang ketiga ada produktivitas manufaktur, yaitu jumlah output yang dihasilkan oleh setiap karyawan
di sektor manufaktur. Kemudian yang keempat ada perdagangan, yaitu pertumbuhan ekspor dan juga surplus perdagangan. Kemudian ada beberapa komponen dasar yang bermanfaat juga dalam mendukung peningkatan daya saing ini. Di antaranya, yang pertama yaitu kebijakan industri. Di mana kebijakan industri merupakan bentuk kerjasama antara sektor swasta dengan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan insentif yang dapat mendorong bisnis untuk meningkatkan daya saing dan juga menghasilkan rintangan-rintangan yang mempengaruhi daya saing. Komponen-komponen yang diperlukan dalam kebijakan industri diantaranya meliputi investasi dalam penelitian dan juga pengembangan, kemudian ada perluasan sektor industri, kemudian ada pemantauan praktik-praktik manufaktur terbaik, kemudian ada investasi dalam infrastruktur teknologi tinggi, alih teknologi, ekspor industri, informasi dan investasi pendidikan, serta insentif pajak. Komponen yang kedua yaitu ada teknologi, di mana teknologi merupakan perwujudan secara fisik dari pengetahuan hingga teknologi dapat meningkatkan daya saing organisasi. Nah, seperti produktivitas dan juga kualitas perusahaan-perusahaan kecil yang di Jepang misalkan, itu dipacu melalui proses adopsi teknologi manufaktur maju yang dapat meningkatkan daya saing secara efektif. Nah, teknologi-teknologi yang memberikan daya saing ini di pasar global bagi Jepang tersebut diantaranya itu contohnya seperti assembly robot, kemudian CNC machine tools, flexible manufacturing cell, computer aided design atau CAD, kemudian ada automate inspection, terus ada material handling robot, terus ada automate warehouse equipment. Seperti yang telah tertera di slide. Kemudian ada komponen yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling bernilai bagi peningkatan daya saing. Karena hal ini dapat dilihat misalkan dari pengalaman Jerman dan juga Jepang yang bangkit dari kehancuran akibat Perang Dunia II. Nah, kedua negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Yang mereka miliki hanyalah penduduk atau orang. Oleh karena itu mereka melakukan strategi dengan mengembangkan dan juga mengorganisasi sumber daya manusia sebagai upaya pengembangan ekonomi mereka. Nah, adapun strategi yang digunakan untuk mengelola sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar global bagi Jepang dan Jerman itu diantaranya yang pertama, kerjasama di antara perusahaan, tenaga kerja, dan juga pemerintah. Di mana dalam hal ini pelaku bisnis harus melakukan kerjasama dengan pelaku ekonomi dalam usaha membangun masyarakat dan juga berupaya menghubungkan tujuan pribadinya dengan kepentingan negara yang lebih besar secara keseluruhan. Kemudian upaya yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi. Nah, cara yang dapat ditempuh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi itu menggunakan program magang yang sangat terstruktur, yang menekankan pada pengembangan keterampilan dan juga prestasi akademik, serta mengandalkan pendidikan dasar dan juga lanjutan yang dilengkapi dengan pelatihan yang bersifat basis industri seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu upaya keterlibatan dan juga empowerment dari karyawan. Nah, karyawan dapat melibatkan dalam fungsi-fungsi yang secara tradisional dipandang sebagai fungsi manajemen, berupa penentuan jam kerja, pengenalan teknologi baru, penempatan tingkat kompetensi, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pekerjaan, dan juga pengadaan pelatihan. Kemudian upaya yang keempat yaitu kepemimpinan pada setiap level. Nah, dalam hal ini kepemimpinan sebaiknya terdapat pada setiap level, karena tidak hanya bagi para manajer, tetapi juga bagi para karyawan. Nah, hal ini berguna dalam meningkatkan kualitas dan juga keterlibatan karyawan dalam usaha untuk memperbaiki struktur ekonomi secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir ada kerjasama dari tim, di mana kerjasama dari tim ini dilakukan oleh tim karyawan, dilakukan dalam berbagai aspek seperti perencanaan dan juga perancangan pekerjaan,
pengenalan teknologi baru, dan juga penetapan tingkat kompensasi yang dilakukan oleh tim tersebut, yang kemudian melibatkan wakil dari tenaga kerja dan juga manajemen. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai budaya kualitas penunjang daya saing. Next. Nah, jadi untuk memahami budaya kualitas, hal yang perlu dipahami terlebih dahulu yaitu konsep budaya serta budaya organisasi. Adapun aspek-aspek pokok yang terkandung dalam budaya yaitu, yang pertama, budaya merupakan konstruksi sosial unsur-unsur budaya seperti nilai-nilai, keyakinan, dan pemahaman yang dianut oleh semua anggota kelompok. Kemudian yang kedua, budaya memberikan tuntunan bagi para anggotanya dalam memahami suatu kejadian. Yang ketiga, budaya berisi kebiasaan atau tradisi. Kemudian yang keempat, dalam suatu budaya, pola nilai-nilai keyakinan, harapan, pemahaman, dan perilaku timbul dan berkembang sepanjang waktu. Kemudian yang kelima, budaya mengarahkan perilaku, kebiasaan, ataupun tradisi merupakan perekat yang mempersatukan suatu organisasi dan menjamin bahwa para anggotanya berperilaku sesuai dengan norma. Kemudian yang terakhir, yang keenam, budaya masing-masing organisasi itu bersifat unik. Nah, jadi budaya organisasi merupakan implementasi dari nilai dan tradisi yang mendasari organisasi tersebut. Hal ini terlihat pada cara karyawan dalam berperilaku, harapan karyawan terhadap organisasi, dan sebaliknya. Next. Nah, jadi terdapat beberapa karakteristik umum suatu organisasi memiliki budaya kualitas. Itu yang pertama, berperilaku sesuai dengan slogan. Yang kedua, masukan dari pelanggan secara aktif diminta, serta digunakan dalam upaya peningkatan kualitas secara terus-menerus. Yang ketiga, para karyawan dilibatkan serta diberdayakan. Kemudian, pekerjaan dilakukan dalam suatu tim. Dan yang kelima, manajer level eksekutif diikutsertakan dan dilibatkan tanggung jawab kualitas tidak didelegasikan. Next. Yang keenam, sumber daya yang memadai disediakan dimanapun dan kapanpun dibutuhkan untuk menjamin perbaikan kualitas secara terus-menerus. Kemudian yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan diadakan dengan tujuan agar para karyawan pada semua level memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Kemudian yang kedelapan, kontribusi terhadap perbaikan kualitas secara terus-menerus menjadi dasar dalam sistem penghargaan dan promosi. Yang kesembilan, memandang rekan kerja sebagai pelanggan internal, dan kemudian yang terakhir, yang ke-10, yaitu memperlakukan pemasok sebagai mitra kerja. Yang selanjutnya yakni mengenai mekanisme perubahan budaya. Komitmen manajemen puncak terhadap kualitas perlu disampaikan serta didukung oleh semua pihak dalam organisasi. Berkaitan dengan perubahan budaya, terdapat suatu mekanisme perubahan dari budaya tradisional ke arah budaya kualitas. Nah, yang pertama, bisa dilihat dalam slide bahwa dari fokus atau dari aspek rencana, dari budaya tradisional itu pada awalnya berupa anggaran jangka pendek, kemudian menjadi budaya kualitas yang berubah menjadi isu-isu strategi masa depan. Kemudian dari fokus organisasi, yang dahulunya hierarkis atau rantai komando, berubah menjadi partisipasi atau empowerment. Kemudian yang ketiga, pengendalian, yang dulunya dari laporan varian, kemudian dalam budaya kualitas berubah menjadi ukuran dan informasi kualitas untuk self-control. Yang keempat, dari fokus komunikasi, yang dimana dalam budaya tradisional ini dalam bentuk top-down, menjadi top-down dan bottom-up. Yang kelima, dari fokus atau dari aspek keputusan, yang dahulunya ad hoc atau manajemen krisis menjadi perubahan yang terencana. Kemudian yang keenam, dari fokus manajemen fungsionaris, yang dulunya parochial kompetitif, menjadi cross-function dan integratif. Kemudian yang ketujuh, pada fokus manajemen kualitas, yang dulunya fixing atau one-shot manufacturing, berubah menjadi preventif atau berkelanjutan semua fungsi serta kualitas. Next.
Nah, jadi terdapat hal-hal yang semestinya dipahami ketika melakukan suatu perubahan budaya. Hal-hal tersebut meliputi yang pertama yaitu memahami sejarah terciptanya budaya yang sudah ada. Suatu budaya organisasi ini disusun oleh manajemen lama untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul saat itu. Di mana hal ini berarti budaya tersebut tidak muncul dengan sendirinya. Jadi walaupun terkadang pada suatu budaya tersebut menghambat daya saing perusahaan, jika ditelaah kembali dengan adanya perubahan waktu serta kondisi, tidak dipungkiri bahwa mungkin saja kebijakan tradisi tersebut memiliki nilai yang bisa kita rubah menjadi perubahan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, memperbaiki sistem yang sudah ada dan bukan memusuhi sistem tersebut. Pemahaman yang sungguh-sungguh sangat diperlukan untuk mengetahui hal apa saja yang perlu diubah serta penyebab perubahan tersebut dalam upaya melakukan perbaikan sistem yang ada. Yang ketiga, siap untuk mendengarkan dan mengamati. Manusia seringkali disebut sebagai faktor penghambat utama terjadinya perubahan dalam setiap organisasi. Hal ini dikarenakan oleh pemikiran yang beranggapan bahwa seandainya saja tidak ada orang-orang ini, tentu saja segala sesuatunya telah berjalan lancar. Jadi ketika bekerja dalam sebuah organisasi, pemikiran inilah yang perlu dihilangkan sebab bekerja dalam sebuah organisasi dengan berbagai pemikiran yang ada, sudah seharusnya dapat mendengarkan serta mengamati berbagai pemikiran yang ada. Kemudian yang keempat, yaitu melibatkan setiap orang yang dipengaruhi oleh perubahan. Melibatkan karyawan dalam perencanaan serta pelaksanaan perubahan menjadi strategi yang tepat dalam mengajak karyawan mengikuti perubahan. Dengan hal ini juga dapat membuka wawasan atau membuka kesempatan bagi karyawan dalam mengungkap persoalan serta kekhawatiran yang dialaminya. Next. Yang kedua, yakni mengenai penolakan terhadap perubahan budaya. Penolakan terhadap perubahan budaya seringkali dikaitkan dengan perilaku organisasi normal, di mana hal ini diumpamakan dengan organisme biologis. Dari perspektif budaya organisasi, makhluk asing diumpamakan sebagai perubahan, dan organismenya lah sebagai organisasi akan berubah. Dalam setiap organisasi, biasanya ada pendukung perubahan dan ada penentang perubahan. Manfaat dari perubahan yang diharapkan menjadi fokus para pendukung, sedangkan ancaman yang dirasakan menjadi fokus para penentang. Terdapat beberapa tahapan atau langkah-langkah yang dapat diimplementasikan dalam upaya mengatasi penolakan terhadap perubahan. Jadi ada tiga langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mengadopsi paradigma baru yang mendukung perubahan. Yang kedua, memahami persoalan para penentang potensial. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan strategi mengembangkan perubahan. Next. Nah, jadi pada langkah yang pertama, yaitu pada mengadopsi paradigma baru yang mendukung perubahan, paradigma tradisional para pendukung perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendukung perubahan terlalu fokus hanya pada hasil dan manfaat yang diharapkan. Yang kedua, pendukung perubahan seringkali tidak menyadari bagaimana para penentang potensial memandang perubahan yang diusulkan. Yang ketiga, pendukung perubahan seringkali tidak sabar terhadap perhatian atau keprihatinan para penentang. Next. Jadi terdapat perbedaan persepsi terhadap usulan perubahan yang bisa kita lihat bersama pada slide, di mana pada usulan perubahan otomatisasi proses produksi, pendukung perubahan memandang hal tersebut sebagai peningkatan produktivitas, sedangkan penentang perubahan memandang hal tersebut sebagai ancaman kehilangan pekerjaan. Kemudian pada usulan memprakarsai keterlibatan dan empowerment karyawan, pendukung perubahan akan memandang hal tersebut sebagai pemusatan sumber daya pada usaha perbaikan terus-menerus. Sedangkan penentang perubahan akan memandang hal tersebut sebagai upaya ataupun hal yang dapat menyebabkan kehilangan kekuasaan. Pada usulan yang ketiga, yakni dalam melakukan kerjasama dengan pemasok, pendukung perubahan akan memandang hal tersebut sebagai kombinasi bisnis yang akan saling menguntungkan, sedangkan penentang perubahan akan memandang hal tersebut sebagai perusakan jaringan pengadaan yang sudah ada. Kemudian pada usulan perubahan pengadaan program pendidikan dan pelatihan karyawan, pendukung perubahan akan memandang hal tersebut sebagai upaya peningkatan pengetahuan serta keterampilan tenaga kerja. Sedangkan penentang perubahan akan memandang hal tersebut sebagai suatu pemborosan. Kemudian yang terakhir, pada usulan perubahan bergabung dengan jaringan pemangku peraturan, pendukung perubahan akan memandang hal tersebut sebagai upaya peningkatan daya saing, membayar biaya bersama, serta menggunakan sumber daya bersama.
Sedangkan penentang perubahan akan memandang hal tersebut sebagai pesaing akan merebut apa yang telah dimiliki oleh mereka sebelumnya. Next. Kemudian pada langkah yang kedua, yaitu dalam memahami persoalan para penentang potensial, terdapat beberapa alasan yang mendasari penolakan terhadap perubahan. Yang pertama yaitu keterkejutan serta kekhawatiran akan sesuatu yang tidak diketahui. Jadi kekhawatiran ini dapat disebabkan oleh perubahan yang bersifat inovatif atau secara radikal, di mana perubahan ini diperkenalkan tanpa melakukan pemberitahuan sebelumnya, maka para karyawan yang dipengaruhi perubahan tersebut akan merasa tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya. Dengan adanya peristiwa tersebut menyebabkan karyawan cenderung khawatir serta memikirkan dampak negatif dari adanya perubahan tersebut. Kemudian yang kedua yakni iklim ketidakpercayaan atau kecurigaan. Suatu rencana perubahan dapat gagal dikarenakan tidak adanya kepercayaan atau rasa saling curiga. Walaupun pada nyatanya rencana tersebut sangat baik, apabila dalam lingkungan di dalamnya tidak ada kepercayaan, maka otomatis rencana tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, yaitu takut gagal. Nah, perubahan pekerjaan yang bersifat intimidasi menjadi penyebab para karyawan meragukan kemampuan mereka sendiri. Hal itu dapat menyebabkan kehilangnya kepercayaan diri serta terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan pribadi karyawan. Yang keempat, yakni kehilangan status dan atau keamanan pekerjaan. Perubahan-perubahan administratif atau teknologikal yang mengancam kekuasaan atau mengeliminasi pekerjaan tertentu umumnya akan menjadi pendorong terbentuknya penolakan yang kuat. Yang kelima, yaitu tekanan rekan kerja. Nah, seseorang yang tidak secara langsung dipengaruhi oleh suatu perubahan bisa saja secara aktif menolaknya untuk melindungi kepentingan-kepentingan teman-teman serta rekan kerjanya. Yang selanjutnya yang keenam, yaitu gangguan terhadap tradisi kebudayaan dan atau hubungan kelompok. Bila mana saja seseorang ditransfer, dipromosikan, atau ditugaskan kembali, maka dinamika budaya dan kelompok akan mengalami perubahan. Yang selanjutnya, konflik kepribadian. Konflik kepribadian dapat terjadi akibat kepribadian dari agen perubahan yang nantinya bisa saja mendapat penolakan dari pihak lainnya. Suatu penolakan akan semakin besar apabila agen tersebut memiliki kepribadian yang tidak disukai. Yang terakhir, yaitu kurangnya arah dan atau timing yang tidak tepat. Pemilihan waktu menjadi hal yang tidak kalah penting dalam melakukan suatu perubahan. Apabila perubahan dilakukan dengan cara yang tidak pantas atau dalam waktu yang tidak tepat, maka semakin besar pula timbulnya suatu penolakan. Next. Langkah yang ketiga, yakni melaksanakan strategi mengembangkan perubahan. Nah, untuk mengatasi penolakan-penolakan tersebut, direkomendasikan beberapa strategi yang dapat dilaksanakan. Yang pertama yaitu melibatkan para penolak potensial, di mana tujuan dari pelibatan pihak penolak potensial ini yaitu untuk memberikan pemahaman serta memberikan ruang untuk mereka mengutarakan pandangan serta persoalannya mengenai perubahan tersebut. Yang kedua, menghindari kejutan atau kejadian yang mendadak. Sifat perubahan yang tidak dapat diramalkan serta mengandung ketidakpastian menjadi penyebab orang menolak perubahan. Untuk menghindari hal tersebut, para penolak potensial juga dilibatkan dalam proses perubahan sehingga pihak penolak dapat mengetahui dari awal bagaimana perubahan tersebut direncanakan. Yang ketiga, memulai secara perlahan pertama kali. Dukungan dari para penolak potensial bisa didapatkan dengan cara memberikan waktu kepada mereka untuk mengevaluasi usulan perubahan, mengungkapkan permasalahannya, mempertimbangkan manfaatnya, serta mencari cara untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat, memulai dari yang kecil dan bersikap luas. Diterima atau tidaknya perubahan juga dipengaruhi oleh skala serta sifat dari perubahan itu sendiri. Perubahan yang diawali dari langkah kecil serta bersifat fleksibel atau luas dapat lebih diterima untuk dapat ditinjau kembali. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan tempat terjadinya perubahan ditentukan oleh sistem kompensasi dan penghargaan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem kompensasi dan penghargaan yang dapat mengimbangi risiko yang dihadapi serta penghargaan atas ide-ide perbaikan. Next. Yang selanjutnya yaitu memasukkan perubahan ke dalam budaya organisasi.
Perubahan akan dapat lebih mudah diterima apabila dimasukkan dalam budaya organisasi yang sudah ada. Yang selanjutnya yakni memberikan quid pro quo. Jadi untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah berusaha keras dalam melakukan perubahan, maka perusahaan dapat memberikan kompensasi kepada karyawan atas pengorbanan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, memberikan tanggapan secara cepat dan secara positif. Pendukung perubahan harus mampu memberikan tanggapan yang cepat serta positif apabila para penolak potensial mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan persoalannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya suatu masalah. Kemudian, yang selanjutnya bekerja dengan pemimpin-pemimpin yang diakui. Jadi, tidak jarang ditemukan bahwa karyawan seringkali menjadikan pemimpinnya sebagai seorang panutan. Nah, pelibatan tokoh pemimpin dalam perencanaan perubahan dapat menjadi langkah yang tepat untuk meminimalisir adanya penolakan dari karyawan. Dan yang selanjutnya yakni menghargai serta menghormati setiap orang. Saling menghargai serta menghormati merupakan perilaku yang sudah sepatutnya diterapkan di lingkungan sekitar, termasuk di lingkungan perusahaan. Jadi strategi ini merupakan strategi yang sangat mendasar dalam segala aspek untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang kondusif. Dan yang terakhir yaitu bersikap konstruktif. Perubahan tidak dilakukan semata-mata hanya untuk sekedar berubah saja, tetapi dilakukan untuk perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, harus dimulai secara konstruktif dari perspektif bagaimana perubahan tersebut dapat memberikan perbaikan ke arah yang lebih baik. Next. Nah, pada bagian selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembentukan budaya kualitas. Jadi, terdapat langkah-langkah yang diperlukan dalam mengubah budaya organisasi dari yang tradisional menuju budaya kualitas. Yang pertama, yakni mengidentifikasi perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Budaya organisasi menentukan bagaimana orang-orang di dalamnya berperilaku, menanggapi masalah, serta saling berinteraksi. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi telah memiliki budaya kualitas, maka perlu dilakukan penilaian secara komprehensif apakah organisasi yang bersangkutan telah memiliki karakteristik budaya kualitas. Kemudian langkah yang kedua, yakni menuliskan perubahan yang direncanakan. Penilaian komprehensif terhadap budaya organisasi yang ada saat ini biasanya akan mengidentifikasi perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Nah, langkah yang ketiga yakni mengembangkan suatu rencana untuk melakukan perubahan. Jadi, dalam langkah ini perlu ditentukan siapa saja, apa yang dilakukan, serta kapan akan dilakukan perubahan tersebut. Yang keempat, yakni memahami proses transisi emosional. Pendukung perubahan diharuskan untuk bisa memahami fase-fase transisi emosional yang dilewati oleh seseorang bila menghadapi perubahan, di mana hal ini terutama pada perubahan yang tidak diharapkan. Sebab pendukung memegang peran yang penting dalam suatu perubahan. Jadi transisi emosional ini terdiri dari 7 fase, yaitu goncangan, penolakan, realisasi, penerimaan, pembangunan kembali, pemahaman, kemudian yang terakhir yaitu penyembuhan. Langkah yang kelima yakni mengidentifikasi orang kunci dan menjadikannya sebagai pendukung perubahan. Dalam proses perubahan dikenal istilah orang kunci yang merupakan orang-orang yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perubahan serta orang-orang yang dapat menghambat pelaksanaan tersebut. Yang keenam, menerapkan heart and mind approach. Jadi orang cenderung bereaksi terhadap perubahan lebih banyak berdasarkan level emosional daripada level intelektual. Jadi paling tidak ada permulaannya. Oleh karena itu, para pendukung perubahan perlu menerapkan strategi komunikasi yang rutin serta terbuka sehingga para penentang potensial dapat memahami bagaimana perubahan tersebut akan dilakukan. Yang ketujuh, yakni menerapkan strategi courtship atau kemesraan. Jadi strategi ini merupakan tahap di mana suatu hubungan berjalan secara lamban tetapi berarti ke arah yang diharapkan. Bila pendukung perubahan menganggap hubungan dengan penentang potensial sebagai hubungan yang mesra, maka mereka akan dapat melibatkan para penentang tersebut menjadi para pendukung perubahan. Dan yang terakhir, yang langkah yang ke-8 yaitu memberikan dukungan. Jadi strategi ini meliputi dukungan material, moral, dan emosional yang dibutuhkan orang dalam menjalani perubahan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktunya Rina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ISO 9000 dan daya saing. Next. ISO atau the International Organization for Standardization merupakan badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. Nah, ISO merupakan organisasi internasional yang beranggotakan para Dewan Standarisasi Nasional atau DSN yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. ISO 9000 merupakan sekumpulan standar sistem kualitas universal yang memberikan rangka yang sama bagi jaminan kualitas yang dapat dipergunakan di seluruh dunia. ISO 9000 membutuhkan banyak dokumen untuk menjalankan ISO 9000. Ada tingkatan dokumen yang dibutuhkan dalam sistem ISO 9000, yakni yang pertama ada tingkatan pertama yaitu manual mutu, yang merupakan persyaratan yang harus diperintahkan sistem. Jadi isi manual mutu ini menguraikan sistem perusahaan. Yang kedua, pada tingkat kedua yaitu ada dokumen spesifik. Pada tingkatan kedua ini terdiri dari dokumen spesifik yang diperlukan untuk mengendalikan masalah-masalah mendasar dalam hal mutu, seperti rencana mutu, pengukuran dan pengetesan rutin, catatan inspeksi dan pengujian, spesifikasi pelanggan, spesifikasi pemasok, dan prosedur pemrosesan order penjualan. Lalu pada tingkatan ketiga ada prosedur operasi standar atau SOP. SOP ini bisa bervariasi. Sebagai contoh, SOP bisa berupa dokumen kontrol pada tingkat kedua atau instruksi sederhana di lantai kerja atau tingkat kasir. Next. ISO 9000 merupakan suatu rangkaian dari 5 standar internasional. Nah, 5 standar internasional ini terdiri dari ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, dan ISO 9004. Pada standar pertama, yakni ISO 9000, merupakan suatu peta jaringan yang memberikan definisi dasar dan konsep-konsep, serta menerangkan bagaimana suatu perusahaan memilih dan menggunakan standar-standar yang lain dalam seri tersebut. Lalu yang kedua ada ISO 9001, merupakan standar yang digunakan untuk menjamin kualitas pada tahap perancangan dan pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan jasa. Standar ini biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur. Lalu yang ketiga ada ISO 9002, merupakan standar yang digunakan untuk memenuhi persyaratan produksi dan instalasi yang memerlukan jaminan. Lalu yang keempat ada ISO 9003, merupakan standar yang hanya digunakan untuk menjamin pemeriksaan dan uji akhir. Nah, standar ini khusus digunakan oleh laboratorium pengujian, pusat kalibrasi, dan distributor peralatan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk-produk yang dipasok. Lalu yang terakhir ada ISO 9004, merupakan standar yang digunakan untuk kepentingan intern dan bukan dalam situasi kontraktual. Standar ini mencakup unsur-unsur pokok yang ikut mempengaruhi sistem jaminan kualitas, termasuk di dalamnya tanggung jawab manajemen, pemasaran, pegadaian, pemanfaatan sumber daya manusia, dan menggunakan metode statistik. Lalu ada tujuan dari ISO 9000 ini, yakni yang pertama ada organisasi harus mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Yang kedua ada organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dipertahankan. Lalu yang ketiga ada organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Next. Value chain dan kemitraan. Value chain merupakan suatu proses perusahaan dalam menentukan biaya yang terkait dengan aktivitas penciptaan nilai perusahaan, dimulai dari proses input sampai dengan output serta diterimanya produk oleh konsumen akhir. Nah, tujuan dari value chain analysis adalah untuk mengidentifikasikan keunggulan dan kelemahan dalam aktivitas pada rantai nilai. Nah, value chain ini mengidentifikasi 9 aktivitas yang dapat menciptakan nilai dan biaya dalam bidang bisnis tertentu. Ke-9 aktivitas penciptaan ini terdiri dari 5 aktivitas primer dan 4 aktivitas pendukung, seperti yang terdapat pada gambar. Next. Baik, yang pertama pada aktivitas primer atau primary activities, terdapat 5
5 bagian. Yang pertama yaitu logistik dalam atau inbound logistik. Pada kegiatan ini, kegiatan yang berhubungan dengan menerima, menyimpan, dan menyebarkan masukan ke produk seperti material handling, pergudangan, inventory control, dan penjadwalan kendaraan. Lalu yang kedua ada operasi. Kegiatan yang berhubungan dengan mengubah input menjadi bentuk produk akhir atau output, seperti mesin, kemasan, perakitan, pemeliharaan peralatan, pengujian, percetakan, dan fasilitas dalam kegiatan operasi. Lalu yang ketiga ada logistik keluar, merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan visi mendistribusikan produk kepada pembeli, seperti selesai pergudangan barang, material handling, kendaraan operasional pengiriman, pemrosesan pemesanan, dan penjadwalan. Lalu yang keempat ada pemasaran dan penjualan. Pada kegiatan ini berhubungan dengan menyediakan sarana yang membeli dan dapat membeli produk dan mendorong mereka untuk melakukannya, seperti iklan, promosi, pilihan channel, hubungan dengan channel, dan harga. Lalu yang terakhir ada pelayanan. Kegiatan yang berhubungan dengan menyediakan layanan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai produk, seperti instalasi, perbaikan, pelatihan, pasokan suku cadang, dan penyesuaian produk. Next. Lalu yang kedua ada aktivitas sekunder atau support activities, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah pengadaan. Pengadaan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk pembelian input yang diperlukan dalam kegiatan produksi dalam rantai nilai perusahaan, bukan untuk input yang dibeli sendiri. Lalu yang kedua ada pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi terdiri dari berbagai kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi upaya untuk meningkatkan produk dan proses yang digunakan perusahaan. Lalu yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari kegiatan yang terlibat dalam rekrut, menyewa, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi dari semua jenis personil. Lalu yang terakhir ada infrastruktur perusahaan. Infrastruktur perusahaan terdiri dari sejumlah kegiatan termasuk manajemen umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, urusan pemerintahan, dan manajemen mutu. Next. Nah, perusahaan perlu mengembangkan hubungan kemitraan dalam rangka aktivitas dari hulu ke hilir. Makna yang terkandung dari istilah kemitraan sendiri yakni membina hubungan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang mana semua pihak yang terlibat akan memperoleh manfaat atau keuntungan. Nah, pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra antara lain ada pemasok, rekan kerja, pelanggan, dan bahkan bisnis yang merupakan pesaing potensial. Baik yang pertama ada kemitraan internal. Kemitraan internal merupakan usaha penciptaan suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat mekanisme terstruktur yang merangsang dan membentuk aliansi yang saling mendukung antara manajer dan karyawan, tim dan karyawan, individual yang memaksimumkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, adapun tujuan dari dijalinnya kemitraan internal yakni untuk memanfaatkan kemampuan penuh dari sumber daya manusia perusahaan dan memfokuskannya pada perbaikan kualitas secara terus-menerus. Lalu yang kedua ada kemitraan dengan pemasok. Perlunya menjamin kemitraan dengan pemasok adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang loyal, saling percaya, dan dapat diandalkan sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak dan meningkatkan penyempurnaan kualitas, produktivitas, dan daya saing secara berkesinambungan. Nah, dalam menjalin kemitraan dengan pemasok dan daya saing, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yakni yang pertama ada personil pemasok harus berinteraksi dengan orang yang benar-benar menggunakan produknya, sehingga perbaikan yang diperlukan dapat diidentifikasi dan dilakukan. Yang kedua ada the price only approach, dalam negosiasi antara pembeli dan pemasok harus dihilangkan. Kualitas keistimewaan produk dan penyampaiannya harus juga menjadi bagian dalam negosiasi. Lalu yang ketiga ada kualitas produk yang dihasilkan pemasok harus terjamin. Demikian pula kualitas prosesnya, sehingga pembeli tidak perlu lagi menginspeksi produk pemasok. Lalu yang keempat, kedua belah pihak harus mampu saling bertukar informasi, terutama melalui peralatan elektronik. Next. Yang ketiga ada kemitraan dengan pelanggan. Nah, pelanggan di sini adalah pemakai akhir suatu produk dan pembeli dari produk yang dihasilkan pemasok. Nah, adapun perlunya membentuk kemitraan dengan pelanggan adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Dengan melibatkan pelanggan dari tahap awal siklus pengembangan produk, maka pemanufaktur dapat melakukan perubahan dengan relatif murah dan mudah. Lalu yang keempat, ada kemitraan dengan pesaing potensial. Tujuan dari dijalannya kemitraan dengan pesaing potensial juga untuk meningkatkan daya saing. Strategi ini lebih banyak diharapkan pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, meskipun sebenarnya dapat juga digunakan
pada perusahaan besar. Perusahaan kecil dan menengah umumnya tidak mengembangkan terobosan teknologi, akan tetapi ada berbagai cara di mana perusahaan kecil dan menengah dapat bekerja sama dalam meningkatkan daya saing mereka meskipun mereka bersaing di pasar yang sama. Nah, bentuk kemitraan yang paling banyak dijumpai adalah jaringan pemanufakturan. Jaringan pemanufakturan merupakan suatu kelompok perusahaan kecil dan menengah yang bekerja sama sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing mereka. Saling membutuhkan dan saling ketergantungan merupakan dua karakteristik yang menyebabkan jaringan pemanufakturan dapat berhasil. Nah, aktivitas bersama dalam jaringan yang dipraktikkan secara luas meliputi produksi, pendidikan dan pelatihan, pemasaran, pengembangan produk, transport teknologi, dan pembelian. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian telah diberikan, dan kami akhiri dengan mengaturkan para Mas Santi. Om Santi, 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 Om.